Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi mengenai perkembangan tenaga honorer ataupun perkembangan mengenai rekrutmen P3K. Yang sering kita dengar informasi mengenai rekrutmen P3K yaitu tenaga pendidik ataupun guru yang sering kita dengar di media sosial, di media cetak dan lainnya, selalu dibahas tentang rekrutmen tenaga P3K guru. Akan tetapi bagaimana nasib tenaga P3K kesehatan ataupun tenaga honorer kesehatan? Kemarin juga pernah kita dengar pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer kesehatan. Kemarin waktu COVID pernah kita dengar pernyataan dari pemerintah yang mana tenaga honorer kesehatan akan dijadikan ataupun akan dibuat sebuah rekrutmen untuk menjadi tenaga P3K. Ini dari Tasikmalaya, dini hari tanggal 28 Juli 2022, ratusan tenaga honorer kesehatan kota Tasikmalaya turun ke jalan, tuntut diangkat menjadi P3K. Ini dari Tasikmalaya, mereka sedang turun ke jalan untuk unjuk rasa mengenai pengangkatan tenaga kesehatan honorer untuk menjadi P3K. Ini kabar piagan ratusan tenaga honorer kesehatan di kota Tasikmalaya yang bergabung dalam Forum Honorer Kesehatan Nasional di tingkat kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Kota Tasikmalaya Kamis 28 Juli 2022. Dengan mengendarai sepeda motor, ratusan tenaga honorer kesehatan kota Tasikmalaya konvoi dari RSUD Dr. Soekarjo kota Tasikmalaya menuju gedung DPRD di Jalan RI Marta Dinata kota Tasikmalaya, yaitu tenaga honorer kesehatan di kota Tasikmalaya sedang unjuk rasa menuju dari rumah sakit daerah menuju ke gedung DPRD kota Tasikmalaya yang tujuannya mereka ingin juga dijadikan sebagai tenaga P3K. Dengan menggunakan seragam putih, ratusan tenaga honorer kesehatan kota Tasikmalaya ini kemudian menggelar aksi di halaman gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Dengan serba putih, mereka berkumpul di halaman gedung DPRD. Halaman gedung DPRD pun kemudian berubah menjadi warna putih karena dipenuhi oleh para tenaga honorer kesehatan yang menggunakan seragam putih-putih. Dalam aksinya, para tenaga honorer meminta agar mereka segera diangkat menjadi tenaga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka unjuk rasa meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama memikirkan bagaimana tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi tenaga P3K sebagaimana program pemerintah untuk tenaga guru, tetapi mereka tenaga honorer kesehatan ingin dijadikan juga sebagai tenaga P3K sepertinya sama dengan tenaga guru. Tampak para peserta membawa poster yang salah satunya bertulisan "Angkat kami menjadi P3K" atau ASN. Dalam orasinya, koordinator aksi mengutarakan bahwa Forum Honorer Kesehatan Nasional Kota tingkat Tasikmalaya menuntut untuk diangkat menjadi tenaga P3K. Ini dari Kota Tasikmalaya, berita yang kita kutip yaitu
mereka di Kota Tasikmalaya sedang menuntut agar pemerintah memperhatikan mereka yang sudah bersusah payah ataupun sudah puluhan tahun menjadi tenaga honorer kesehatan. Dengan adanya program pemerintah di tahun 2023 ini, akhir November, 28 November, batas adanya tenaga honorer di kantor-kantor pemerintah. Karena di tahun 2023 ini tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer ataupun karyawan honorer. Yang ada adalah tenaga ASN dan P3K. Jadi bagaimana nasib tenaga honorer di bidang kesehatan? Ini dari Tasikmalaya. Coba kita kutip dari Aceh, serambinews.com. Ini dari Aceh, yaitu 1434 tenaga honorer di lingkungan Dinkes Pidie Jaya terancam dirumahkan. Ini di lingkungan Pemkab Pidie Jaya, yaitu ada 1434 tenaga honorer terancam dirumahkan. Coba kita lihat, sebanyak 1434 tenaga honorer dalam lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes Pidie Jaya bakal dirumahkan seiring dengan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Ini di tiap daerah ada ribuan tenaga honorer di bidang kesehatan. Ini di wilayah Kabupaten Pidie Jaya saja ada sebanyak 1434 tenaga honorer di bidang kesehatan ini terancam dirumahkan sesuai dengan adanya penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Ini bagaimana pemerintah memikirkan tenaga kesehatan yang saat ini statusnya honorer agar mereka dipergunakan jasa-jasa mereka ataupun keahlian-keahlian mereka di bidang kesehatan. Oke, Kepala Dinkes Pidie Jaya Edi Anwar SKM Menkes kepada serambinews.com Senin 25 Juli 2022 mengatakan ke 1434 tenaga honorer atau tenaga harian lepas serta bakti itu selama ini bekerja baik di Dinkes KB di 12 puskesmas dalam 8 kecamatan serta di rumah sakit umum daerah. Berarti 1434 tenaga honorer tersebut yaitu yang berada di lingkup Kabupaten Dinas Pidie Jaya, ada yang dari rumah sakit puskesmas dan juga di rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah. Terlalu banyak tenaga honorer di tingkat kabupaten. Itu belum lagi kita kumpulkan ataupun kita kumpulkan tingkat provinsi. Ini di tingkat kabupaten saja ada ribuan, 1400 sekian. Seiring dengan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang, maka apakah nasib mereka akan dirumahkan atau akan dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Kendati demikian, pihak pemerintah terus melakukan langkah-langkah bijaksana agar mereka tidak dirumahkan. Jikapun ditarik sebagai tenaga kontrak ataupun P3K, maka hal itu sangatlah tergantung dengan kekuatan keuangan pemerintah daerah. Di kendalanya yaitu di keuangan daerah. Selain itu, jika dibuka peluang perekrutan lewat P3K kembali, maka setiap tenaga honorer yang telah ada mesti memiliki kompetensi atau skill dalam bertarung lewat tes ujian yang disediakan bukan karena senior usia dan mengabdi. Ini kalau memang nanti dibuka perekrutan, mereka berarti harus siap untuk bersaing dengan mengandalkan senior di
honorer ataupun dengan mengandalkan usia. Dalam bertarung hanya mengandalkan adalah skill ataupun kemampuan kompetensi. Dijelaskan juga pihak Dinkes bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ataupun DPRD lewat Komisi B dan C dalam menanggapi solusi nasib ke 1434 tenaga honorer tersebut sejak Kamis pekan lalu telah melakukan konsultasi serta sharing dengan pihak Kemenkes RI di Jakarta, yaitu Ketua Tim Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan yang juga selaku Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, yaitu Dr. Sugianto MAPPSD. Berarti mereka sudah menyiapkan ataupun sudah berkonsultasi dengan pihak Kemenkes RI di Jakarta mengenai nasib-nasib tenaga kesehatan yang ada di Pemkab Pidijaya Jaya sekitar 1434 tenaga honorer. Itu kami sangat berharap lewat konsultasi itu adanya solusi tepat atau referensi dalam penyerapan formasi kebutuhan tenaga P3K dalam lingkungan Dinkes Pijai nantinya dapat berjalan dengan maksimal sesuai mekanisme yang berlaku. Oke, sama-sama kita dengar ataupun sama-sama kita sering mendengar informasi mengenai rekrutmen tenaga P3K. Seringkali dibahas yaitu P3K di bidang pendidikan, tetapi jarang kita dengar yaitu tenaga P3K di bidang kesehatan. Padahal tenaga kesehatan ini sangatlah bermanfaat, apalagi kemarin kita baru selesai masa-masa COVID, yaitu merekalah garda terdepan dalam menangani masalah kesehatan manusia. Bagaimana kebijakan pemerintah nantinya agar tenaga honorer kesehatan ini diupayakan untuk menjadi tenaga P3K di kabupaten-kabupaten kota yang ada di wilayah Indonesia. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.